Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi nih motor Vixen. Jadi dia ini mati terus lama dianggurin ya, karena motornya mati-matian, lama-lamaan berebet terus mati ya. Ini saya pasang aki saya dulu buat dilakukan pengujian, karena ini aki bawaannya, aki yang bawaan motornya nih. Ini aki bawaan motornya ya. Kita cek di sini. Mati banget nih. Di sini dia udah nggak ada setrum sama sekali ketika seperti ini. Jadi motornya itu berebet, lama-lama mati. Jadi ini pasang aki lain untuk mempercepat pengujian. Ini aki saya ini masih 12 volt. Kita lihat di sini ya. Nih. Akinya masih 12 volt ya. Kita lihat, karena ini lama dianggurin, bermasalah tidak, ini masalah kunci kotak. Ini untuk mempercepat pengujian kita pasang aki yang lain. Tapi nanti kita cari sumber utama penyebab motor Vixen ini mati ya. Karena biasanya motor Vixen itu walaupun akinya ngedrop, terus dicabut akinya, itu seharusnya masih bisa hidup teman-teman. Kalau di sela itu di kickstarter, tapi ini nggak bisa hidup, dan kita ini pakai aki baru. Ini ada gangguan apa nih? Kurang kencang. Kita lihat di sini. Jadi di kunci kontaknya dia lagi nggak nyala. Ini kurang kencang sekunnya, kencangkan dulu sekunnya. Coba lihat kita. Oke, nyala ya. Tadi itu masalah sekun, satu masalah karena kendor doang, tapi ini udah nyala. Tapi ini sistem starternya dia masih berfungsi. Sistem starter ini karena bekerjanya karena akinya masih tinggi ya, sementara aki bawaannya itu nggak normal. Tapi di sini terlihat motornya sudah hidup, tapi belum tentu normal ya, karena yang dibutuhkan itu motor Vixen ini karena harus ada arus pengisian. Karena begini, begitu kita cabut di aki, salah satu kabel akinya. Untuk kasusnya motor Vixen itu walaupun nggak pakai aki, nggak ada aki, itu motornya seharusnya masih bisa hidup teman-teman. Di selanya itu masih bisa hidup. Kita kunci kontak sini, terus kita selah. Oke. Ini masih hidup walaupun dicabut ya. Coba kita cabut setrum plusnya. Tahu ini sisaan dari, kita cabut salah satu. Jika masih hidup normal dia ini. Ini masih bagus ya, sudah dicabut aki dia masih hidup. Berarti ini ada gangguan di ini nih, asal pengisian di sistem ininya. Oke. Mudah-mudahan ini kiproknya nggak bermasalah deh. Nanti kita inikan dulu. Ada kemungkinan masalah gangguan di sini nih. Karena yang punya motornya itu udah beli kiprok, tapi ini dilepas akinya dia. Dan ini sisa setrum tersisanya udah habis, udah nggak bisa ini lagi. Biasanya kita bereskan dulu masalah gangguan kabel di area jalur pengisiannya dulu, terutama kabel sini nih. Daerah sininya dia normal nggak, karena ini masih bisa hidup.
begitu dilepas akinya. Kita mau cek masalah pengisiannya. Oh, naik ya. Mana nih? Ini seharusnya sistem pengisiannya masih bagus nih. Kiproknya masih bekerja normal. Tuh, masih bisa di 13, 14. Begitu digas, naik ya. Ini seharusnya kiproknya masih bekerja normal. Ini hanya gangguan dari ada jalur yang kurang normal. Kita periksa bagian sininya nih. Aduh, sayang banget dah. Ini ditambah-tambahin jemperan biar apa nih? Ini kurang baik kalau yang seperti ini. Kita periksa di soket sininya. Oh, di sini nih. Nih, area sini ini harus terhubung dengan baik ya. Jangan ada sampai putus atau putus nyambung. Ada kabel yang putus kan di daerah sininya. Oke, kalau udah selesai nanti kita reset kembali data-data sejarah yang tersimpannya untuk dihapus ya. Tapi ini kita perbaiki dulu. Seharusnya sistem pengisiannya tadi kan mau naik ya di gas itu. Seharusnya nggak ada masalah. Kita lihat kabel di sini juga dia terhubung dengan baik nih. Berarti antara rumah sikring atau area sini nih yang bermasalah. Ini harus kita tambahkan ini. Coba ini seharusnya dari sepul sama kiproknya nggak ada masalah. Mudah-mudahan nggak ada masalah dia. Kita coba tekan sini. Karena tadi di gasnya itu mau naik. Jadi kita lihat gangguan yang bikin putus-putusnya nih. Kayaknya dari soalnya gejala dari sini nih. Sistem pengisiannya, karena begitu dipegang-pegang, disentuh-sentuh, digoyang-goyang, dia motornya mau hidup ya. Kayak seperti ini tuh, lihat. Ini juga mesti di ini nih, kayaknya bekas kepotong-potong dia. Oh ya, kabelnya terluka kayak bekas kebelah-belah nih, kegunting atau ke apa. Kita mesti periksa juga dia itu masih bisa ini enggak. Ini udah 8 menit, kita matikan dulu. Ini serabutnya bekas kepotong ya. Mudah-mudahan masih bagus ya. Kita abaikan dulu karena masih belum nempel. Jika ditariknya juga masih nempel ya, masih terhubung ya. Walaupun mulai ada yang putus nih bekas kebelah. Ini kita solasi biar dia. Kita diamkan supaya yang putusnya juga masih bisa terhubung, jangan banyak bergerak. Ini skunnya kita kencangkan, skun ini baru kita pasang ulang. Usahakan sampai ngunci ya, ini masih agak kendor.
kita ini nanti kita rapatkan lagi nih rumah-rumah ini. Jika yang udah lumer baiknya diganti ya, karena ini masih belum lumer. Oh, ini kita nggak ganti dulu, tapi ini di rumah sini. Area-area yang berjamurnya nih. Takutnya gangguan nggak terhubung dengan baik ya, yang mengakibatkan pengisiannya nggak normal, dan itu biasanya banyak terjadi itu di rumah spring dan soket-soket ya. Ini kita nggak ganti dulu karena masih terhubung sprungnya, tapi ini harus dilepas saja. Karena ini udah nilainya udah 20 ya, kalau tambahin lagi dia lebih tebal lagi, nilainya tinggi lagi. Kita abaikan saja. Tuh. Tapi ntar kita miringkan nih, jadi jangan rata banget, jadi biar ngunci begitu agak masuk ke sananya. Kita miringkan sini. Ini nanti ngunci ya. Pasangkan, kita bila perlu kita ini ya, pastikan mengunci dengan baik. Nah ini kan udah mengunci ya, kita nyalakan motornya tanpa aki ya, untuk menandakan bahwa dia itu pengisiannya masih bagus. Ini bagian masanya dia terhubung bagus. Kita biarkan tanpa aki, mau kita nyalakan motornya. Ini bisa nyala apa enggak nih? Tuh, masih bisa nyala. Kita cek pengisiannya. Kita tempelkan salah satu kabelnya di kabel masa. Kita cek menggunakan tepen biasanya. Kita lihat pengisiannya. 14 loh. Bagus ya. Ini kondisi langsam 14. Seharusnya masalah pengisian itu dia masih normal. Nanti kita tunggu kiproknya, pegang kiproknya, ini masih hangat ya. Pengisiannya masih bagus. Nanti kita pasang aki bawaannya. Karena ini tidak menggunakan aki, dia nyala loh. Berarti seharusnya pengisian itu nggak ada masalah, hanya saja hubungan punya kurang baik. Sementara motornya itu kita pasang aki bawahnya. Ini kalau akinya udah error banget, yang malah menghisap setrum ya pengisian, ini sebaiknya diganti. Karena kalau yang udah error itu udah ngesot itu nggak baik buat motor ya teman-teman, kalau akinya udah ngedrop banget tuh. Jadi malah dia itu menghisap arus. Ini pastikan terhubung ya, seperti kayak ini dia putus apa enggaknya tuh belum, ini masih kulitnya doang, karena kulit dalamnya dia nggak terkelupas. Kita nyalakan ulang, terus kita lakukan cek pengisian. Nyala ya, kita cek pengisian di akinya. Ini nanti akinya diganti aja nih kalau emang bikin ngedrop. Kayaknya akinya bikin ngedrop. Dia malah menghisap arus, akinya diganti aja. Malah motor bisa hidupnya tanpa aki ya, tanpa aki dia bisa normal. Ini pakai aki yang ngedrop begini, dia motornya gampang mati.
bertahan lama nggak nih tanpa akinya. Masih ada gangguan. Kalau seperti ini mesti diperiksa sepul ya. Takutnya gangguan dari sini juga, periksa ya. Kalau kabel massa nempel di bodi nggak apa-apa ya teman. Bagus. Bekasnya bekas kosong, terhubung dengan baik kan. Stres. Coba pakai aki yang ini dulu, bisa bertahan lama nggak deh? Soalnya pakai aki yang itu juga tetap cepat mati, dan ini nggak tanpa aki tadi cepat mati juga ya, walaupun awal digasnya enak. Sekarang kita cek sistem pengisian. Normal nih. Walaupun akinya pakai aki baru dia mati-matian, ada gangguan kurang bagus nih. Yang buat ke starter, dinamo starter. Ini masalah langsung. Bensinnya ngedrop, bensin yang habis nih, pengisiannya normal tuh, tapi mati-matian nih. Ini full, ini bensin, pompa bensin kurang, jadi nggak bisa langsam itu bensinnya. Ini seharusnya udah pulih deh, cuman untuk akinya itu diganti. Ini udah habis diisi bensinnya, tadi kosong banget. Lihat ampere bensinnya naik ya, tapi ini belum naik ya. Tapi udah diisi 20.000 per kali, jadi 2 liter. Kalau saya udah nggak gampang mati-matian. Nah, tadinya kosong banget. Kita lakukan uji ulang, pengisiannya ini bisa normal bertahan sampai lama nggak nih? Kita pakai aki yang normal dulu ya. Nyala motornya.
stagnan. Jadi pengisiannya enggak ada nih. Full, enggak ada pengisian. Dia 12 standby. Di gas-gasnya juga kemungkinan enggak naik. Tuh. Ini lagi bermasalah nih kalau yang seperti ini. Tapi dari sininya dia normal. Mesti cek jalur pengisian merah ini ya. Merah ke merah sini nih. Perpotongan di sini di mana nih? Jalur sini nih. Atau ada di sini. Ini mesti dibukain dulu semua.